Di antara sebagian orang-orang yang beriman yang saat ini dicabut kenikmatan oleh Allah, kesehatannya oleh Allah, itu sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara hamba-hamba Allah, mereka orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli munkarat, mereka dicabut kenikmatannya oleh Allah. Itu teguran bagi mereka agar mereka arju ilallah, kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengambil pelajaran. Maka Allah berikan teguran kepada orang-orang ini sebelum Allah pisahkan jasad dan ruh mereka. Diberikan mereka ini rasa sakit. Masya Allah. Allah berikan cobaan kepada mereka. Allah cabut sedikit kenikmatan kepada mereka. Teguran daripada Allah agar mereka segera kembali kepada fitrah manusia, agar mereka kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan mereka ini. Min adamin ila wujudin, dari tidak ada kita di muka bumi ini menjadi ada. Iku Allah sing gawe awak dhewe, yang menciptakan Allah. Makanya kita ini tidak selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sekali-kali kita diberikan sakit oleh Allah agar kita bermuhasabah. Allah memberikan kenikmatan kesehatan ini agar kita menjalin komunikasi dengan Allah setiap hari, membuka hubungan dengan Allah dengan cara sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, maka nggak main-main pahalanya. Pahala mengerjakan sholat 5 waktu, apalagi diikuti dengan majlis taklim seperti ini, komplit. Inilah yang dinamakan ilmu dengan amal. Amal tok gak cukup, kalau ilmu nih musprah. Karena apa? Karena amalnya nanti akan menyimpang dari jalur yang ditentukan secara syar'i. Makanya ibadahnya orang bodoh itu tidak ada kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya mumpung Allah masih memberikan kesehatan kepada kita ini, jangan sia-siakan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat tanpa ada udzur syar'i. Iyyakum wal jamaah, hendaklah kalian melakukan sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang berpisah daripada jamaahnya. Hendaklah kalian hidup ini berjamaah, karena sesungguhnya setan itu akan menjerumuskan kalian sedikit demi sedikit ketika kalian berpisah dari jamaah. Jadi kambing itu kalau masih bersatu bersama kawan-kawannya, itu serigala sungkan nanti mangan ya. Titik kruyuk. Tapi begitu kambing ini berpisah dari teman-temannya, sendirian akan diterkam oleh serigala itu. Inilah bahaya jika kita tidak menjaga sholat 5 waktu, tidak menjaga jamaah ya. Berteman kita ini ya, agar kita ini kuat, agar kita ini mengingatkan satu sama lain gitu. Sing kira-kira males ibadah, males jamaah, males kumpul dielingno ya. Itu persis sama pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada Fulan bin Fulan ini, dilihat Nabi kok kita ini jarang sholat jamaah saya gini, ditanyakan kepada Nabi gitu. Bahkan suatu saat Rasulullah memperhatikan seorang laki-laki ya, meninggalkan sholatul lail, sholat tahajud. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti Fulan bin Fulan. Karena yaqumun al-lail fataraka qiyaman lail. Dulu dia sregep sholat tahajud, saiki mergo dekne iki pisah karo jamaah, akhirnya apa? Fataraka qiyaman lail. Dia sudah meninggalkan sholat tahajud. La takum, ya, jangan kamu la takum
mithla fulan. Jangan kamu seperti orang itu. Masya Allah. Itu peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu wahai Muhammad. Wasbir. Loh, wasbir ini khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Dhamirnya anta. Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yad'una rabbahum yang mereka ini berdoa kepada Rabb mereka, beribadah kepada Rabb mereka bil ghadati wal asyi, pada pagi dan petang hari. Yuriduna wajha. Mereka melakukan itu karena mereka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud kita yuriduna wajha, ya, bil ghadati wal asyi yuriduna wajha as-salatul khamsah. Salat 5 waktu. Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang melakukan salat 5 waktu yang mereka berdoa kepada Allah setiap hari. Ya. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kamu berpaling kepada mereka. Karena apa? Nah, asbabul nuzulnya ayat ini ada. Ya. Ketika Rasulullah mau berpaling kepada orang-orang, jadi ada pemuka-pemuka Quraisy yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah apa? Menghiraukan, ya, sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini, yang ahli ibadah, ya, yang thalabul ilmi, yang ahli ibadah, ya, sebagai ahlu sufa, orang-orang yang hidup di emperan masjid, selalu hidupnya ini tergantung pada masjid. Rasulullah hampir saja apa? Cenderung kepada tawaran pemuka-pemuka Quraisy, ya, dari bangsawan-bangsawan. Hampir saja Rasulullah apa? Terkena bujuk rayu orang-orang ini. Maka Allah segera menurunkan ayat. Wala ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Jangan kamu wahai Muhammad, ya, berpaling kedua matamu itu, ya, berpaling kepada mereka dengan kesenangan, ya, kesenangan itu dunia kok daripada mereka. Jangan kamu hiraukan. Kenapa? Saking mulianya orang-orang yang apa? Mereka orang-orang yang ahli ibadah. Saking mulianya di hadapan Allah. Walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa besok pada hari kiamat. Meskipun di dunia, ya seperti itu tadi. Biar kita ini rendah di hadapan orang lain, yang penting kita mulia di hadapan Allah. Makanya kuncinya apa? Jaga sholat berjamaah. Jaga, ya, ibadah-ibadah, ya, yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi. Allah akan menaikkan derajat kita. Kama qala Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Beberapa derajat Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Makanya kita sudah beriman kepada Allah. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu. Bermajlis taklim, ketika ada majlis taklim, datangi itu. Karena itu majlis yang mulia. Tidak ada majlis yang mulia kecuali di dalamnya itu dibahas tentang ilmu syar'i. Masya Allah.